Ya, selamat sore untuk Insilina Kwijangge dengan Esmiana Tabuni. Bagaimana kabar hari ini? Kabar baik. Oh, kok Kabar baik. suaranya kurang kedengaran. Kabar baik ya? Kabar baik. Atau ada sakit-sakit kabar? Kabar baik. Kabar baik. Tidak sakit karena hujan? Sehari dari kemarin hujan? Ya. Tidak. Hari ini hari Selasa tanggal 4 bulan kedua tahun 2025. Iya. Hari ini kami belajar mengenai abjad, huruf kapital. Dari situ A besar, huruf kapital, A kecil. Iya. Ya, sampai situ kami belajar. Dari situ kami belajar bahasa Indonesia, kata nomina berganti pronomina diganti nama orang, yaitu bagian 3. Kata ganti orang ya? Iya. Kata ganti orang. Pertama, saya kata jamak, kita. Nomor 2, mereka, kamu. Iya. Nomor kata ganti orang kedua bentuk tunggal adalah kamu. Ya. Kalau bentuk jamak dari kata ganti orang kedua adalah kalian. Iya. Kalau kata ganti orang ketiga bentuk tunggal, Dia. Mereka termasuk kata ganti jamak orang keberapa? Ketiga. Orang ketiga. Iya. Ya, setelah itu kami belajar dalam firman, yaitu 1 Korintus pasal 4 ayat 12. 1 Korintus atau 1 Timotius? 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Iya. Bunyinya, kalau kita dalam perkara dalam perkara kecil berarti, contohnya kalau dalam perkara kecil, contohnya kita belajar jujur, setia, dalam tekun. Setelah itu kalau kami belajar sampai jujur dalam setia, berarti kita masih juga dalam perkara-perkara besar. Kalau perkara-perkara kecil tidak setia, berarti dalam perkara-perkara besar juga dalam tidak setia. Setelah itu kami belajar dalam Lukas pasal 16 ayat 10. Itu dalam perkara waktu yang baik dan waktu yang tidak baik. Waktu yang baik dan waktu yang tidak baik itu di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2 ya. Kalau 1 Timotius pasal 4 ayat 12 tadi bagaimana? Kalau perkara kecil di Lukas 16 ayat 10 tadi. Ya. Yang 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Perkataan berarti kita harus kita harus jujur, tanggung jawab apa yang kita lakukan, apa yang perintah kita harus ikuti. Perkataan kita jadi contoh bagi, contohnya saya harus contoh bagi saya punya kakak-kakak atau keluarga, bagi perkataan dan telandang, setia, kasih setia kepada Tuhan, kesetiaan, kebaikan atau kemurahan dalam teladang. Setelah itu kami belajar dalam matematika. Hari ini kami belajar perkalian. Contohnya Perkalian mengenai konsepnya, konsep perkalian. Konsep perkalian. Contohnya kalau 6 dikali 2. 2 sebanyak 6 kali. Diapakan angka 2-nya sebanyak 6 kali? Iya, angka 2-nya sebanyak 6 kali. 6 dikali 2
hasilnya 12. Berarti angka 2 Jumlahkan. jumlahkan. Ya, itu harus dijelaskan karena kita bicara mengenai konsep. Ya. Ada tambahan mengenai 1 Timotius pasal 4 ayat 12 tadi. Bagaimana kita harus menjadi teladan dalam hal apa saja? Jujur, Dalam hal perkataan, lalu yang kedua apa lagi? tingkah lakunya, Iya, terus yang ketiga? telandang. Ya, jadi teladan dalam hal apa selain tingkah laku? Dalam kasih. Yang keempat dalam hal kesetiaan. Yang kelima dalam hal apa ini? Tingkah laku yang kedua tadi. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya di dalam perkataan, di dalam tingkah lakumu, di dalam kasihmu, di dalam kesetiaanmu, dan di dalam kesucianmu. Berarti yang 5 kesucian. Kita belum membahas yang ke-3, 4, dan 5. Yang pertama dan kedua itu pun masih sepintas kita bahas ya, yang mengenai perkataan dan tingkah laku. Apa yang harus kita lakukan berhubungan dengan perkataan dan tingkah laku? Contoh konkretnya, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, saya ini seperti contoh, berarti saya harus perkataan yang baik kepada orang-orang, perkataan yang baik kepada orang tua. Ya, perkataan yang baik bagaimana? Perkataan yang baik berarti kalau contohnya kalau saya suruh mama sudah suruh saya beli sayur begitu, tetapi saya tidak beli sayur. Terus iya, saya tidak ikuti dia punya perkataan, suruh contohnya saya suruh 7 piring, tapi saya tidak 7 piring. Berarti saya tidak ikuti aturan, berarti saya tidak seperti contoh perkataan begitu. Berarti belum bisa menjadi contoh ya, teladan, belum bisa menjadi Contoh. garam dan terang. Ya, padahal kita dituntut untuk selalu menjadi contoh, teladan, garam dan terang. Bagaimana kita sendiri masih berproses dalam belajar. Kita masih belum bisa bertanggung jawab ini artinya. Iya, belum bisa dipercaya. Maka apa yang harus kita lakukan supaya bisa dipercaya? Jujur. Ya, bagaimana supaya kita jujur? Kan tadi sudah tidak jujur, melawan ketika diberi perintah membeli sayur. Kalau jujur berarti contohnya hari ini saya belajar ke Pak Guru rumah, tetapi saya tipu-tipu bilang hari ini saya sakit, padahal tidak sakit, tapi hari ini saya sakit. Jadi saya tipu ke Pak Guru contohnya. Contohnya kalau saya dapat iya, kalau itu artinya kan tidak jujur. tidak jujur. Bagaimana supaya menjadi jujur? Apa yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari? Kan Esmiana sudah melakukan tipu-tipu. Ya. Terus bagaimana supaya jujur? Jujur berarti kalau contohnya kalau apa yang harus dilakukan? Di rumah, kalau saya di rumah itu biasa ini. Maksudnya supaya tadi kan Esmiana mengatakan tipu-tipu. Bagaimana supaya orang bisa percaya kita lagi? Karena orang sudah tahu kita tipu-tipu, artinya tidak jujur, tidak bisa dipercaya, tidak bisa diberi tanggung jawab. Terus apa yang harus Esmiana lakukan supaya bisa dipercaya lagi? Supaya mengaku apa ini? Ya. Mengaku contohnya kalau kasih hancur piring berarti yang punya piring itu datang lihat begini piringnya hilang. Baru ternyata saya kasih hancur piring itu, tapi saya tidak jujur. Berarti tidak bagi dalam perkataan. Kalau saya jujur,
kalau apa yang saya kasih rusak piring itu saya harus jujur dan saya bisa ganti. Kalau yang tadi tipu-tipu apa yang harus dilakukan? Ya, kalau yang piring kan sudah kita bahas. Nah, kalau yang tipu-tipu, Kalau tipu-tipu tuh, kita tadi mengaku sudah benar. Setelah itu apa yang harus dilakukan selain mengaku? ganti Ganti apa? Kalau ganti piring, kalau ganti tipu-tipunya bagaimana? Memperbaiki supaya tidak menipu lagi, apa yang harus dilakukan? jujur. Ya, jujur bagaimana? Harus Bertanggung jawab. belum bisa bertanggung jawab. Cara bertanggung jawab supaya tidak tipu-tipu lagi adalah dengan memperbaiki diri ya, rendah hati dan mau membuka diri, mengakui kesalahan. Lalu berjanji tidak melakukan lagi tipu-tipu. Sebaik mungkin harus berkata terus terang. Iya, supaya orang tetap bisa kembali percaya kepada kita. Iya. Jadi kita perlu belajar bahasa Indonesia lebih dalam lagi supaya tidak terjadi miskomunikasi ya. Supaya pertanyaan saya dengan Insilina Bijangge maupun Esmiana Tabuni menjawab bisa pas. Iya, maka perlu banyak berkata-kata ini. Iya. Terima kasih banyak. Tuhan menyertai. Wah, Nera, iya.